54パウンド 69.85kg がリミットのスーパーベルター級の8回戦です。第1ラウンドのゴングが鳴りました。一つ祈りを捧げてからリング中央にやってきました。赤のパンチンググローブはインドネシアからやってきましたマキシ・ジェニナー32歳です。身長171センチ、そして青のパンチンググローブが身長183。おっとスルーボディー、左にダウンした。 yang dilancarkan oleh Daud Yordan, kita saksikan. Nah, hook kiri dan uppercut kiri tadi menjatuhkan lawan Damian Marciano dari Daud Yordan. Ya, mitra olahraga, ada beberapa duel yang cukup menakjubkan ketika para petinju Indonesia ini mampu membuat rekor KO cepat atas lawan-lawannya di atas ring. Di antaranya adalah Daud Yordan. Ya, siapa yang tak kenal dengan Daud Yordan? Warga Indonesia tentu, khususnya pecinta tinju, paham bagaimana hebatnya Chino. Kualitasnya yang tak usah diragukan dengan gaya tarung ortodoks, nampaknya tak berlebihan jika menganggap Daud Yordan ini sebagai salah satu petinju terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Inilah salah satu pertarungan yang cukup fenomenal kala Daud Yordan bentrok dengan petinju Argentina, Damian David Marciano pada 2010. Petinju kita, Daud Yordan atau Daud Chino Yordan, menggunakan celana berwarna putih kombinasi hijau. Daud Yordan. Pertarungan ini begitu sangat kilat. Pada saat saling menjajaki inilah Daud Yordan melihat pertahanan lawan terbuka dan segera mengirimkan satu pukulan uppercut kirinya yang keras ke bagian perut petinju Argentina tersebut. Nah, hook kiri dan uppercut kiri tadi menjatuhkan lawan Damian Marciano dari Daud Yordan. Tidak disangka-sangka, pukulan itu pun mengena telak dan membuat Marciano jatuh tertunduk. Ya, kemenangan KO ronde pertama ini langsung disambut sukacita oleh kubu Daud Yordan. Kemenangan kilat Daud Yordan tersebut di luar dugaan. Sekitar 1.000 penonton yang menyaksikan langsung pertarungan tersebut. Bahkan sebetulnya kedua petinju baru melakukan penjajakan untuk saling mengetahui bobot pukulan. Ya, Daud Yordan, petinju Indonesia, mampu menghajar KO ronde pertama atas petinju Argentina. Yang berikutnya adalah Chris John. Ya, pecinta tinju Indonesia tentu sudah tidak asing lagi dengan nama Chris John. Sang legenda yang memiliki julukan The Dragon sempat meraih juara kelas bulu WBA dan mempertahankan gelar selama 10 kali beruntun. Под конец и в концовке еще один. Да, он не успевает. Tepatnya pada tanggal 3 Juli 2003, Chris John ini kembali ditantang oleh petinju Korea Selatan. Kali ini berhadapan dengan Dae Kyung Park. Duel berlangsung di Studio Indosiar, Jakarta. Dalam laga tersebut, Chris John ini jelas diunggulkan seiring dengan penampilan mengerikannya pada laga-laga sebelumnya. Akan hanya Dae Kyung Park yang kini menduduki peringkat 1 di negaranya, tampil dengan gaya bisa bertarung dengan gaya boxer, bisa bertarung dengan gaya fighter, di mana pukulan-pukulan lurus dan pukulan pendek menjadi andalannya. Kala itu Chris John tampil dengan rekor 26 laga tak terkalahkan. Sedangkan sang penantangnya dari Korea Selatan memiliki rekor 6 kemenangan, 2 kali kalah dan sekali imbang dari 9 duel. Tibalah waktunya pertarungan. Bel sudah dibunyikan pemirsa, kita ikuti pertarungan antara Chris John dan Dae Kyung Park. Chris John mengenakan celana berwarna hijau kombinasi kuning, sementara Dae Kyung Park mengenakan celana berwarna biru. Menekan kelihatan Dae Kyung Park di Samsia. Ya, sejatinya Dae Kyung Park ini memulai pertandingannya dengan sangat apik. Dia tampil dengan serangan cepat dan pukulannya juga mengarah ke rusuk Chris John. Sang petinju Indonesia terpaksa harus bertahan sambil sesekali melepaskan pukulan balasan. Chris John dengan segala keganasannya dan didukung penuh dari pecinta tinju Indonesia membuat duel berakhir jauh lebih cepat. Dia tak butuh waktu lama, cuma 1 ronde ia berhasil membuat lawannya hancur tak berdaya. Agresif, petinju Dae Kyung Park bertambah mudah.
Hingga pada akhirnya, satu hook Chris John ini berhasil mengenai wajah Dae Gung Pak. Sang lawan dari Korea pun langsung roboh dibuatnya. Ya, Dae Gung Pak ini sempat bangkit dan melanjutkan pertarungan. Dari Dae Gung Pak betul-betul tidak. Dia berhasil mendaratkan sejumlah pukulan ke arah Chris John. Namun, usaha itu tak cukup untuk membuatnya lepas dari tekanan. Chris John dengan ganas berhasil melepaskan pukulan keras tepat ke arah rusuk. Seketika Dae Gung Pak kini tersungkur. Dia tak mampu bangkit hingga wasit melakukan hitungan sampai ke 10. Satu kiri keras menghajar rusuk kanan. Sorak-sorai bergemuruh, pelatih dan supporter menyambut kemenangan Chris John dengan TKO ronde pertama. Terjatuh juga pada bagian kepala. 2 kali kepala dari Dae Gung Pak dibentur oleh pukulan Chris John dan terjatuh. Terakhir 1 kali pukulan hook kiri mengundang dan bisa menusuk rusuk kanan dari Dae Gung Pak. Kemudian yang satu ini adalah petinju yang berasal dari Kalimantan Barat. Dia adalah Ari Agustian. Ya, petinju Indonesia Ari Agustian. Kala itu didampingi oleh pelatihnya Damianus Yordan. Duel di Cina pada Juli 2018. Meski namanya tak setenar petinju-petinju dunia lainnya, berbagai prestasi yang telah diraih Ari Agustian, petinju profesional asal Kabupaten Kuburaya, baik itu prestasi tingkat nasional maupun prestasi tingkat internasional, bahkan ia pernah meraih sabuk emas presiden. Prestasi terakhir yang berhasil diraihnya, yakni ia berhasil menjadi juara dunia WBC pada pertarungannya di Cina pada Juli 2018 lalu. 西亚洲羽量级青年场头条的争夺，由来自中国的选手康宝林对阵来自印度尼西亚的选手阿里阿古斯塔。 Ya, begitu sangat menegangkan. Detik-detik Ari Agustian petinju Indonesia ini pukul KO petinju Tiongkok. Ari Agustian ini tampil dengan sangat begitu garang. Dia melakukan serangan bertubi-tubi ketika lawannya sudah goyah. 在比赛之前，对比赛之前听这个哦，哇，对手的一个右摆，康宝林我刚刚想说的就是说，他的教练就是说，要通过 KO 方式来连续。 Sementara di pinggir ring tinju terdengar teriakan berapi-api dari tim pendukung Ari. Ari nampak tampil di hadapan banyak supporter tuan rumah tak menyurutkan mentalnya. Jatuh, kasih KO, terus. 啊，双方一个交换， 这个时候康宝林挨拳了，挨拳了。 jatuh, mati kau. Pukulan bertubi-tubi membuat lawannya tak berdaya dan sekali terjatuh, kembali mencoba bangkit Baulinkang ini nampaknya. Ya, main dulu. Arif, main. Sabuk. Habis kau. Mati lu. 对，应该叫停了。康宝林这年轻选手的顽强，但是他的这种实力啊，还是 Kembali mendapatkan hujan pukulan yang memaksa wasit harus menghentikan pertandingan. Dorong. Terus. Lu mati. Terus. Kemenangan tersebut disambut gagap gempita oleh kubu Ari Agustian yang berhasil membawa pulang sabuk juara sabuk WBC Asia Youth.